Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Siti Faizah Nurlaela dan rekan saya Rini Suciani. Kami akan mempresentasikan perkembangan sosial peserta didik. Pengertian perkembangan menurut Kasiram 1983-23, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurna dari sifat-sifat sebelumnya. Sedangkan pengertian hubungan sosial sendiri adalah hubungan yang dimulai dari lingkungan sekitar kita. Contohnya lingkungan rumah, lingkungan tempat bermain kita yang pada akhirnya berada pada lingkungan di mana tempat teman sebaya kita berkumpul. Menurut Kohler, perkembangan sosial dan moral manusia itu terjadi dalam 3 tingkatan besar, yaitu meliputi yang pertama, tingkat moralitas prakonvensional, yaitu ketika manusia berada dalam fase perkembangan payuwana atau usia 4-10 tahun yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Yang kedua, tingkat moralitas konvensional, yaitu ketika manusia memasuki fase perkembangan yuwana, usia 10 hingga 13 tahun, yang sudah menganggap moral sebagai keepakatan tradisi sosial. Yang ketiga, tingkat moralitas pasca konvensional, yaitu ketika manusia telah memasuki fase perkembangan yuwana dan pasca yuwana, yaitu sekitar usia 13 tahun ke atas, yang memandang moral lebih dari sekedar kesepakatan tradisional. Yang pertama ada teori perkembangan sosial. Teori psikoanalitik, usaha bayi untuk mencapai kesenangan indera bahwa mereka menanamkan energi emosi mereka yang disebut libido pada orang yang memberinya kesenangan melalui makanan. Teori lain yang diturunkan dari psikoanalisis menekankan bentuk kepercayaan selama periode bayi jika anak mengalami pengasuhan ibu yang konsisten. Teori belajar sosial juga berisi hipotesis bahwa peranan orang tua dalam mengurangi dorongan. Berpendapat bahwa bayi manusia secara genetik siap untuk membentuk keterikatan dengan pengasuhnya, dan keterikatan ini diadaptif dalam hal evolusi karena mereka membantu meyakinkan bahwa orang dewasa akan memelihara kanak-kanak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama adalah faktor keluarga. Yang kedua, kematangan anak. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah. Pengaruh hubungan sosial terhadap tingkah laku. Yang pertama, gangguan tingkah laku. Yang kedua, kedisiplinan. Jean Piaget mengatakan bahwa permulaan kerjasama dan konformisme sosial semakin bertambah pada saat anak mencapai usia 7-0 tahun dan mencapai cukup kurva pada saat anak berada di antara umur 9-15 tahun. Ini dapat diartikan bahwa konformisme semakin bertambah dengan bertambahnya usia sampai permulaan remaja, dan setelah itu mengalami penurunan kembali. Penurunan itu disebabkan pada masa remaja sudah semakin berkembang keinginan mencari dan menemukan jati dirinya, hingga konformisme semakin
berbenturan dengan upaya mencapai kemandirian atau individualis. Selanjutnya kesimpulan. Pengertian perkembangan hubungan sosial menurut Kasiram, perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sifat sebelumnya, mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Teori utama mengenai perkembangan sosial bayi menekankan hubungan orang tua dan anak sebagai pengaruh yang kritis. Menurut teori psikoanalitik, usaha bayi untuk mencapai kesenangan indera bahwa mereka menanamkan energi emosi mereka yang disebut libido pada orang yang memberikan kesenangan melalui makanan. Teori lain yang diturunkan dari psikoanalisis menekankan bentuk kepercayaan selama periode bayi jika anak mengalami pengasuhan ibu yang konsisten. Gangguan tingkah laku yang terjadi pada anak yang selama hidupnya berada di rumah titipan atau yatim piatu merupakan contoh akibat kurangnya kebutuhan akan kasih sayang dan sentuhan lembut seorang ibu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.